sayangilah kami dengan iman di hati. Jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga hari ini kita bisa berjumpa kembali di studio Shisha TV dalam program Dua Dai Berbagi. Kami ingin mengucapkan selamat bergabung kepada jamaah Zoomiyah. Di sini ini ada Bunda Pit ya, kelihatannya sudah lama tidak bergabung dengan kita, hari ini bisa bergabung. Bunda Pit dari Virginia, kemudian juga ada Ibu Mbak Titi ya, ini dari Malaysia, dan juga teman-teman sekalian dari Jogja, kemudian dari mana lagi nih? Dari Jakarta, dan dari tempat-tempat yang lainnya. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dari Majelis Kopi Uduk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, Pak ya. Amin. Ya, tetap semangat ya untuk bersama-sama kita mengkaji, bergabung nih, berbagi ilmu bersama dengan guru kita Kiai Mohai Atali. Assalamualaikum Kimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gara-gara sering ada panggil Kimo setahun lalu, sekarang dukun-dukun naik nih Ki. Oh iya benar. Itu gara-gara Kimo itu. Luar biasa ya. Jadi kita mau bahas ini. Ya justru mau mencalonkan jadi kepala dukun kan. Baiklah Bapak-bapak dan juga para peserta Zoomiyah yang sedang berada di tempatnya masing-masing. Mari sama-sama kita awali dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah SWT memberikan keridhaan dan keberkahan pada kita semua dalam mengikuti acara ini hingga tuntas nanti. Ala hadini wal kunin yatasallih al hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Seperti biasa pula, kita akan mendengarkan suara indah dari guru kita yang akan melantunkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Allah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تكونوا
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, hari ini tema kita atau judul kita itu siapakah pahlawan kita? Ini kenapa ya kemarin bisa judul muncul ini nih? Enggak tahu. Hah? Kan yang error situ. Jadi sebenarnya begini, Pak. Ya mungkin masih ada kaitannya juga dengan ini hari pahlawan harusnya ya. Ya hari kemerdekaan kan biasa merdeka itu perjuangan kan melahirkan pahlawan. Nah lantas kemudian kan kita sering mendengar ya banyak istilah-istilah yang diberikan kepada gelar pahlawan. Ada yang namanya pahlawan nasional. Ada namanya pahlawan pembangunan. Siapa pahlawan pembangunan kita ya? Pak Harto. Kemudian ada juga pahlawan revolusi. Siapa pahlawan revolusi? Ya, 7 jenderal ya. Kemudian ada juga pahlawan devisa. Siapa pahlawan devisa, Pak? TKI. Nah, banyak buruh migran. Buruh migran Indonesia. Banyak istilah-istilah yang terkait dengan pahlawan. Nah, sebenarnya siapa sih pahlawan kita? Saya belum lama ini nonton film Netflix ya. Itu cerita tentang kejadian, ini filmnya udah lama nih ceritanya. Jadi waktu Rusia pertama kali meluncurkan satelit Sputnik, Amerika itu belum. Nah di sebuah tempat, itu tempat tambang, waktu itu tambang batu bara, ada seorang anak yang pengen mencoba membuat roket. Tapi di situ semuanya nggak ada yang mendukung gitu, bahkan sampai ayahnya sendiri tidak mendukung karena biasanya yang di situ pasti harusnya ikut ayahnya bekerja di pertambangan tadi. Tapi dia tetap semangat, tetap ngotot. Karena dia punya orang yang menjadi apa ya? Idola aja, betul Pak. Seorang ilmuwan, saya lupa namanya, dia senang banget. Nah akhirnya dengan susah payah, ya dia membuat roket dengan berbagai macam percobaan yang gagal. Akhirnya dia kirimlah untuk mengikuti kejuaraan sains di negara bagian yang lain gitu. Nah setelah ke sana, kemudian orang tuanya bilang, dia kan sering bertengkar sama anaknya ini. Kata orang tuanya, hebat kamu yang sudah ketemu sama orang yang kamu idolai. Apa dia bilang? Ya dia bilang, dia itu cuman idola saya, tapi dia bukan pahlawan saya. Wah, ini sungguh luar biasa. Walaupun dia sering bertengkar sama bapak aja, dia bilang, kita memang sering bertengkar Pak. Tapi saya justru belajar dari bapak. Bagaimana bapak orang yang ngotot, bagaimana bapak ini orang yang selalu bersungguh-sungguh. Walaupun kita berbeda, pada dasar kita sama-sama ngototnya, kira-kira begitu. Nah jadi tetap bahwa orang tuanya lah yang menjadi pahlawan. Nah ada juga pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa itu? Guru. Nah sekarang saya pengen tanya nih. Ya, apa persepsi bapak-bapak sekalian dan juga yang ada di Sisha, di Zoom tentang pahlawan? Ya, boleh Pak kita sharing dulu. Ya, apa persepsi tentang pahlawan dan sebenarnya pahlawan buat bapak itu siapa sih? Jangan-jangan nggak punya lagi pahlawan. Atau ada yang spesifik banget ya? Silakan. Ya, boleh mic-nya diedarkan.
Siapa yang memulai? Ya boleh kasih. Oke, udah nyala. Oke. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang menurut saya juga perlu disebut. Namanya pahlawan tak dikenal. Artinya sebetulnya banyak orang yang sudah berjuang, banyak orang yang sudah mengorbankan jiwa, raga, tetapi dia tidak diketahui atau tidak diapresiasi oleh publik. Jadi pahlawan dalam arti luas adalah menurut saya siapa saja yang mau mengorbankan apa yang dia miliki, mungkin harta, jiwa atau raga, untuk kebaikan bersama, untuk kemajuan bersama. Itu entah sekarang dirasakan atau nanti dirasakan. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan. Bagus. Cakep. Ada Silakan. Lagi. Ayo, Ya, sambil jalan. Pak RW mana Pak RW? Iya, Dah. dari kawan-kawan kita yang ada di Ya di Zoom juga boleh ya. Jamaah virtual Zoom ya, kita boleh, mau nggak dengar apa-apa. nih. Pandangan tentang pahlawan itu apa? Siapa sih gitu? Atau apa? Mungkin Anda punya pandangan lain, ada yang karena selama ini Anda ngerasakan, oh menurut saya dia ini loh yang pahlawan. Tadi memang sudah jelaskan kriteria ya Pak, ya, bahwa pahlawan ini ya bisa aja yang tidak kita kenal tapi yang memiliki kontribusi yang besar dengan pengorbanan yang sangat luar biasa. Gitu, yang bisa dirasakan baik sekarang maupun nanti gitu. Nah, ayo monggo. Mungkin ada orang yang dulu dibilang penjahat tapi sekarang jadi pahlawan. Wah, ada juga pahlawan kesiangan. Silakan. hidup gak, Bang? Berarti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Alhamdulillah. Pahlawan kalau menurut pribadi saya Pak, pahlawan buat saya adalah ibu saya. Karena tidak ada orang yang bisa berjuang, bersusah payah, berkorban melebihi daripada ibu. Ini karena di tema kita ini yang dipertanyakan adalah siapakah pahlawan kita? Di sini saya tarik ke diri pribadi saya. Itu. Jadi kalau menurut saya pahlawan buat saya adalah seorang ibu. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, ada lagi yang di Zoom silakan untuk memberikan pendapat. Sebelum nanti guru kita nih akan membahas makna pahlawan dan siapa sebenarnya yang pantas atau seseorang ataupun figur yang kita jadikan pahlawan. Baik, kalau seandainya sudah adem ayem, kita siap ya untuk mendengarkan penjelasan yang berikut ini. Oke, dari peserta Zoom, udah ada yang nyampe di Banjar kelihatannya nih. Raider. Ya, silakan Kimo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz Guswar yang sudah memberikan waktu. Tentunya kembali tema kita malam ini juga dari beliau. Sengaja banyak tema yang diserahkan dari beliau supaya beliau selalu genit dalam menyampaikan juga mengiring acara kita, karena biasanya ketika tema itu keluar ya pendapatnya dari kita otomatis akan ya banyak hal yang bisa digali dari tema itu tersebut.
Segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan kita karunia. Karunia yang utama adalah panjang umur. Sekarang tak terasa kita, orang-orang yang dekat dengan kita sudah kembali, ya. Dengar kabar masuk rumah sakit, dengar kabar wafat. Dan sampai detik ini kita diberikan panjang umur, dan setelah panjang umur kita masih dikasih sehat lahir dan batin. Alhamdulillah. Itu dulu tuh. Selama kita hidup nanti ada potensi kita punya hak, ya, untuk menjemput hidayah dari Allah. Saya sering sampaikan, hidayah ada dua. Hidayah yang pertama adalah hidayah irsyad yang kita jemput dari orang-orang soleh, para guru, para ulama, orang tua, bahkan dari anak kecil pun selama itu benar dan baik, adalah hidayatul irsyad. Kemudian yang kedua, hidayatul taufik yang mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sampai kita berubah menjadi baik dan benar, kita butuh hidayah taufik mutlak datang dari Allah. Untuk supaya bisa mendapatkan hidayah taufik mutlak dari Allah, kita harus lewat jembatannya, lewat para alim ulama, karena hidayah irsyad itulah yang mengantarkan sampai kepada hidayah taufiknya Allah. Hadirin dimanapun berada, kawan-kawan juga jamaah Zoom ya, Shisha TV 2 Dai Berbagi, juga jamaah Majelis Kopi Uduk. Tema kita masih seputar bulan Agustus. Ya, kemarin bicara tentang kemerdekaan, sudah merdekakah kita dengan definisi makna yang bermacam-macam. Sekarang tema kita adalah siapakah pahlawan kita. Tadi yang disampaikan adalah definisi dan sebagai contoh Bapak, ya, pahlawan kita adalah Ibu. Saya hanya menjelaskan, ya, secara mendasar kalimat etimologi. Kalimat pahlawan ini sering kita dengar, hanya sedikit yang mau membahas pahlawan apa. Ternyata ini kan dua kata yang berkaitan dengan urusan agamis, tetapi diserap dengan bahasa Indonesia. Jadi, ya, pahlawan asal katanya dari pahala. Ya. Hanya karena dalam Al-Quran itu yang dipakai laki-laki. Lihat, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, kuntum khairu ummatin wa antum ta'lamun. Jadi dipakai itu laki-laki. Kalau seandainya Quran itu dari awal mengajarkan bahwa kalimat buat perempuan selalu disapa, laki-laki juga disapa. Di Quran tuh yang sering sapa laki-laki dulu. Kalau udah laki-laki, include di dalamnya ada perempuan. Gitu. Meskipun ada ayat yang memang diperuntukkan untuk perempuan, tapi kalau sudah umum pasti yang dipakai domir. Domir tuh kata ganti, wa antum. Kalau belajar bahasa Arab tuh ada namanya domir, ya, anta huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna anti antuna anti antuma antuna anna nahnu. Apal nggak Bapak kira? Ya. Contoh kalimat wa antum ta'lamun wa antum taksibun, ya, itu laki-laki. Kalau seandainya ada untuk perempuannya, mungkin namanya nggak hanya pahlawan, bisa jadi pahlawati. Kenapa pahlawan? Karena ngikutin Quran. Jadi sebenarnya kalimat pahlawan ini diambil, diserap dari kata-kata ulama. Dua kata, pahlawan. Orang yang memperjuangkan balasan pahala. Wan ini bisa maktub di dalamnya laki-laki dan perempuan. Jadi secara etimologi pahlawan itu adalah, ya, diambil dari kata pahala, orang-orang yang memperebutkannya. Kemudian yang kedua, secara konteks kenegaraan yang sering kita dengar tadi, pahlawan ya negara, pahlawan bangsa, yang fotonya suka kita pelajari saat kita SD sampai kita selesai sekolah, adalah orang yang berjuang demi negara dan bangsanya, memperebutkan kemerdekaan dari bangsa penjajah. Ini kita dari kecil sudah paham nih. Tapi ada perspektif secara Islam bahwa pahlawan adalah orang yang memperjuangkan kebenaran limardhotillah, untuk mendapatkan ridho Allah. Dari sini secara umum
dengan terminologi perspektif Islam bahwa setiap orang yang memperjuangkan kebenaran untuk semata karena Allah, ibtigha'an limardhatillah, mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah, itu pahlawan. Bahkan kita kalau memang arahnya ke sana, setiap kita menjadi pahlawan untuk diri kita. Ketika kita ternyata memperjuangkan kebenaran untuk mencari ridho Allah di depan 2 orang, maka kita pahlawan bagi 2 orang itu. Kalau 10 orang yang merasakan, maka kita pahlawan bagi 10 orang itu. Kalau 1 RW, 1 negara, ya, kita adalah orang yang memperjuangkan kebenaran hanya semata mencari keridhaan Allah, maka kita menjadi pahlawan bagi satu bangsa itu. Ini perspektif Islam ya. Sekarang konteks kenegaraan, konteks kekinian. Ya, sekarang kita sudah di zaman kholaf namanya. Kalau ulama dulu namanya ulama salaf, ulama yang terdahulu, maka karangan kitab-kitabnya yang ditulis di toreh, ya ditaklif oleh ulama terdahulu namanya kutubus salafiyah. Kitab-kitab salaf artinya kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu. Ulama sekarang namanya ulama kholaf, salaf di depan, kholaf di belakang. Ya. Kholaf di belakang, salafnya di depan. Nah, kita masuk kholaf ini. Nah, ada konteks kholafiyah, bukan khilafiyah. Kalau khilafiyah persengketaan, perdebatan. Ini kholafiyah. Kekinian adalah makna pahlawan adalah orang yang berjuang atau orang yang memperjuangkan sesuatu dan dia konsisten menuju sesuatu pada perubahan yang baik, itulah disebut pahlawan. Ya. Orang yang konsisten memperjuangkan sesuatu untuk merubah ke arah perubahan yang baik. Jadi kalau kita maknanya siapakah pahlawan kita, ini kan berarti orangnya nih subjeknya. Kita kasih judul dulu, makanya tadi Bapak langsung Ibu oke, jawabannya siapa, ya sesuai dengan tema. Tapi kita harus paham dulu pahlawan itu apa. Tidak semua orang tuh gara-gara dia ada perbuatan yang heroik kemudian menjadi pahlawan. Mungkin pada sesuatu peristiwa ketika dia melihat ada orang terjatuh, kemudian dia cepat lari, kemudian narik dari pinggir jalan. Oh, itu pahlawan saya. Secara etimologi benar. Orang yang berpahala, berbuat kebaikan, menyelamatkan nyawa seseorang. Secara etimologi. Secara terminologi dari perspektif agama Islam, dari konteks kenegaraan, dan konteks kekinian, ketika 3 ini salah satunya saja ada pada perbuatan seseorang itu, maka dia sudah layak disebut pahlawan. Kita mungkin juga bisa jadi pahlawan bagi orang yang kita perjuangkan pada salah satu dari 3 konteks tadi. Ketika kita ternyata memperjuangkan sesuatu dan eksis istiqomah, mudawamah, kontinu, supaya orang yang kita arahkan itu menjadi lebih baik, maka kita pahlawan bagi dia. Ya. Ketika kita ternyata menegakkan kebenaran, hanya mencari ridho Allah, ibtigha'an li'i'la'i kalimatillah, menegakkan agama Allah, maka kita jadi pahlawan bagi orang yang di hadapan kita. Ketika kita membela bangsa dan negara, ya tadi disebutkan bahwa mengorbankan, setiap perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Orang yang berkorban karena dia berani berjuang. Kalau dia nggak berani berjuang, tidak akan mampu Kalau orang tidak mau berkorban, maka jangan berjuang gitu. 2 ini seperti kakak adik, seperti syukur dan sabar. Saya ulangin. Setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Orang yang siap berkorban akan mudah dia berjuang. Orang tidak mungkin mau berjuang kalau dia tidak mau berkorban. Kalau dia tidak mau berkorban, dia tidak akan mungkin mampu berjuang. Maka untuk berjuang dia harus mau berkorban. Nah, ini kan dua-dua muter begini. Ya. Jadi otak-atiknya aja berat, apalagi pengamalannya. Nah, secara terminologi dan etimologi, setiap kita ketika ternyata mampu memperjuangkan kebenaran, mencari ridha Allah, kemudian juga membela bangsa dari sekte terkecil, dari lini yang paling kecil, dari hal yang paling kecil, untuk kemajuan bangsa, ya tidak hanya terbebaskan dari penjajahan, termasuk kemarin ketika kita belum bisa merdeka dari hal tertentu, masih terbelenggu, ya termasuk orang yang belum merdeka, kemudian dia mampu
membuat satu terobosan, setiap orang yang dia sampaikan itu terbebaskan dari penjajahan, entah itu penjajahan company atau penjajahan yang bersifat perbudakan. Kemudian yang ketiga, dia ada sesuatu yang dilakukan, terobosan baru, inovasi baru, memperjuangkan sesuatu baru, entah itu yang berkaitan dengan teknologi atau sebuah konsep, ya, kenegaraan, konsep agama tanpa membuat ijtihad baru pada urusan mazhab-mazhab yang sudah ada, maka termasuklah orang tersebut pada kategori pahlawan. Masya Allah. Memang istilah pahlawan itu ya, ada yang memang mengarah kepada pemahaman yang lebih luas, ada pemahaman yang barangkali bersifat individual. Ada juga yang bersifat kekinian. Kayak anak-anak sekarang kan, you are my hero gitu. Kamu adalah pahlawanku. Kan suka tuh kita dengar gitu tuh. Kalau melihat dari terjemahan yang tadi disampaikan, sangat begitu mulianya derajat seorang pahlawan yang sekarang oleh anak-anak ini disematkan pada sesuatu yang sederhana dan receh. Kamu pahlawan aku deh, hanya karena sebab nolong temennya itu, kasih contekan supaya nggak di strap sama gurunya gitu. Itu kan namanya receh. Iya. Oke, gua kalau misalnya nggak ditolong sama dia, karena guru killer nih, wah habis gue, dicap sama dia. Pokoknya dia pahlawan gue. Terlalu ringan dan receh gitu. Sementara pahlawan dulu secara perspektif kenegaraan, konteks kenegaraan, mereka itu dengan bambu runcing, jiwa dan raga luar biasa. Berterbangan tuh peluru di atas kepala sampai nembus mungkin ke badannya. Ya, ini derajat tinggi, makanya pahlawan bangsa itu udah tinggi. Hubbul waton minal iman. Ya, mencintai negara bagian iman, meskipun ada ulama yang menyebutkan ini ada hadis-hadis dhaif. Ya, ada hadis dhaif yang boleh dipakai ketika berbentuk fadilah. Ya, berbentuk sesuatu yang memang bagus ketika dikerjakan buat sendiri, nggak apa-apa. Hanya memang kalau buat dakwah itu orang sebagian kelompok ada yang menyerangnya. Jadi hubbul waton minal iman, mencintai negara adalah bagian iman. Ya, karena negara ini juga adalah bentuk amanah, tanah ya yang diberikan oleh Allah, kita hidup dalamnya. Maka istilah kayak kita nyari rumah, ya nyari tempat tinggal, itu jodoh-jodohan juga berkaitan dengan takdir, Pak. Ada orang mau cari rumah untuk tempat tinggal susah. Ada orang mau jual rumah, susah. Karena bukan harta benda sebenarnya yang sedang dia mau geser. Tapi yang mau dia geser takdir dia. Karena berkaitan dengan tanah itu sebuah amanah. Termasuk tanah besar yang namanya adalah bangsa atau negara gitu loh. Nah, pahlawan ini, jadi dia derajatnya besar. Kenapa setiap ngomong harus ada ondel-ondel gitu? Dia pahlawan juga buat keluarganya itu. Nah, jadi tiga ini Pak, ketika Bapak berjuang buat negara, kemudian ada pengorbanannya, berjuang juga buat agama, dan semata lillah fila Allah anillah, karena untuk Allah. Atau dengan konteks kekinian, ya ada yang Bapak kerjakan, saya pokoknya mau buat anak-anak muda ini, mereka akan membuat komunitas, kemudian mereka eksis dengan satu amalan, seperti menjaga sholat, kemudian ada pekerjaan yang dibangun, meskipun hal kecil seperti warung yang nanti keuntungannya buat ini segala macam, dan dia eksis, dia gaungkan terus, digiring tuh anak-anak muda kepada arah yang bagus, dan dia konsisten, itu juga pahlawan Pak. Ya. Bahkan kalau kita sudah di antara tiga, apalagi kita melakukan tiga-tiganya, setiap kita yang jadi orang tua, siapa yang pernah nyuruh keburukan pada anaknya? Nak, coba nak, tuh sendal ini sana bagus, kayaknya ambil deh dari masjid. Pernah nggak begitu? Bagaimanapun jahatnya kita, tetap anak kita pengen lebih baik. Jadi setiap kita pahlawan buat orang yang kita pernah berbuat jasa. Tapi sesuai dengan temanya, bukan tentang mengangkat diri kita. Tema ini adalah siapakah yang dijadikan pahlawan oleh kita yang sesuai kriteria yang tadi sudah disampaikan. Kemudian kita mampu menghargai orang itu. Yang tadi Bapak sebutkan, ibu. Ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Ibu adalah pahlawan dalam konteks. Cuma yang dimaksud dengan tema ini mungkin adalah orang yang tidak ada kaitan dengan kita, karena udah pasti ibu tidak hanya pahlawan, ibu adalah gerbang keselamatan kita di akhirat kan. Masya Allah. Nah sebenarnya yang lebih jauh lagi itu apa sih efek ketika kita menjadikan seseorang itu sebagai pahlawan? Apakah hanya sekedar sebagai sebuah nama nih? Oh dia pahlawan, habis itu selesai. Nah sebenarnya
apa pengaruhnya ketika seseorang kemudian dinobatkan sebagai pahlawan. Sekarang saya mau tanya, seseorang yang berjuang tadi seperti Kimo katakan Pak, apakah dia memang pengen jadi pahlawan atau tidak sebenarnya? Rata-rata orang yang dinisbatkan sebagai pahlawan, dia bukan cita-citanya sebagai pahlawan. Gak ada dia dari awal, saya berjuang saya pengen jadi pahlawan nih. Tidak seperti itu. Dan bahkan, nah ini di dalam sebuah hadis kalau tidak salah, ada 3 orang yang tadinya itu sudah mendapatkan imbalan surga dari Allah. Tapi kemudian gambaran surga yang diberikan kepada dia hilang. Gitu. Salah satunya adalah orang yang disebut pahlawan yang mati syahid di medan peperangan. Nah, ketika di surga sudah diberikan gambaran kemudian hilang, dia bertanya, "Kenapa tidak jadi?" Kemudian ini tolong dikoreksi nanti gimana ya. Allah sampaikan, "Hai fulan, engkau memang berjuang, engkau berjihad, tetapi sebenarnya niat engkau berjihad berjuang itu bukan karena Allah." Tadi Kimo di awal bilang kalau pahlawan itu harus karena Allah. Engkau ingin disebut sebagai pahlawan, ternyata ada Pak. Orang memang yang bercita-cita pengen jadi pahlawan. Saya mau tanya, lagi sebelum nikah punya cita jadi ayah nggak Pak? Udah nggak pengen jadi ayah dah? Nggak boleh jadi tidak? Nah sekarang ketika sudah jadi ayah nih, gelar udah dapet nih, bagaimana rasanya? Gue langsung ngelotok yang ada di sono. Nah ini kita kembali lagi tadi, gambaran itu hilang. Kenapa? Karena ternyata, ya kata Allah, engkau berjuang itu hanya untuk mendapatkan gelar pahlawan. Gelar pahlawan sudah engkau dapatkan di dunia, maka tidak ada bagianmu lagi di akhirat ini. Nah, ternyata seseorang itu bisa salah, Pak. Kita bisa salah menempatkan seseorang figur sebagai seorang pahlawan, tapi ternyata di hadapan Allah dia bukan pahlawan. Nah, kalaulah pahlawan tadi diserap dari adopsi dari bahasa Arab, seharusnya pahala yang didapat itu kan pahala kalau didapatkan dengan syarat kalau perjuangan yang dilakukan haruslah dengan apa? Niat yang ikhlas. Makanya kalau kita dengar lagu kan, terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Gimana Pak ketika kita nyanyikan lagu itu, ada nggak sesuatu yang terasa di diri kita, di hati kita? Saya kalau mendengarkan lagu itu selalu menitikkan air mata, nggak tahu kenapa. Kadang-kala tidak terbayang juga wajah-wajah gurunya secara satu persatu, tetapi terasa di diri kita bagaimana perjuangan seorang guru yang memberikan pendidikan kepada kita, dan ternyata efeknya itu nyampe ke hati. Nah jadi kenapa kemudian ini menjadi sebuah tema yang menurut yang ini menjadi sebuah yang penting? Karena mungkin kita salah menempatkan orang sebagai pahlawan. Ya. Atau diri kita ingin menjadi pahlawan. Nah, ini Kimo yang lebih mendasar lagi nih. Nah, kita membahas ini pada ujungnya akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan siapakah orangnya sesuai dengan makna daripada pahlawan itu sendiri. Dari situ nanti rujukannya adalah man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, maka selamanya dia tidak akan berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Gitu. Supaya kita itu terima kasih untuk Allahnya itu bulat diterima, maka harus ada terima kasih dulu kepada manusia. Karena manusia itu nggak bisa langsung kepada Allah pada hal lain. Kenapa pada sesuatu yang lain? Karena sholat, puasa, zakat, haji ketahuan nih ibadah mahdoh, ibadah yang ada di rukun Islam. Tapi ada amalan-amalan di luar rukun Islam yang justru membutuhkan saksi, seperti sedekah, memimpin negara, berumah tangga, memimpin wilayah. Berapa banyak orang yang sudah kita pernah berjasa kepadanya, mereka akan jadi saksi. Ketika ternyata dia lillah fillah anallah, niatnya karena Allah, maka sesuai dengan kata kalimat pahlawan itu sendiri. Ini yang buat kata-kata pahlawan itu ulama. Pahlawan, orang yang memperjuangkan pahala dari Allah yang dia berbuat semata
mendapatkan ridho serta pahalanya Allah gitu loh. Keluarlah kalimat pahlawan sampai ke telinga kita ya, dalam konteks redaksinya pahlawan. Asal katanya memang pahlawan. Gitu. Nah, sekarang banyak orang nih menyematkan pahlawan itu, bahkan ingin menjadi pahlawan demi konten. Ada nggak? Kenapa kau memandang seperti itu? Iya. Ya, dia melakukan sesuatu karena konten. Ini riskan. Di situ ada perbuatan umumnya berkaitan dengan ujub. Di situ ada amal ibadah yang kalau dia demi kontennya, ia berkaitan dengan ria. Jadi dua ini bahaya. Ria beribadah untuk selain Allah, kemudian ujub melakukan sesuatu yang selain urusan ibadah, urusan umum, tapi ingin dipandang bahwa dialah yang terbaik. Dia melakukan ini karena sebab pekerjaan dan apa yang dihasilkan, bukan karena Allah. Ria dan ujub. Sekarang terjadi nih, pahlawan dalam konteks, dalam konten. Berbuat baik, tapi konten jalan. Uangnya ada yang terima oleh orang. Ya, tapi tadi secara perspektif kekinian, dia berbuat sesuatu eksis demi konten setiap Selasa bagus. Tapi pada sisi urusan agama, perspektif agama, dia nggak termasuk karena kebaikannya sudah terlihat dahulu ya di mata selain Allah Subhanahu Dan wa Ta'ala. artinya kebaikan itu sudah terbalaskan dengan income yang dia dapatkan, kan gitu ceritanya. Iya, kalau income mungkin efek. Yang bahaya adalah ketika dua ingin dipuji. Kalau dia lakukan kayak orang misalnya bersedekah ingin balik supaya berlipat-lipat, itu hal wajar. Bahkan Al-Quran itu mengajarkan tadi buy one get one. Ya kan, siapa yang ini dia akan begini, siapa yang begini akan begini itu. Tapi tetap kalau memang itu ibadah, mengharapkan itunya dari Allah. Nah, kalau yang ibadah yang dilakukan di konteniah ya, itu kan dia berharap dari sesuatu yang dikerjakan, urusannya pekerjaan-pekerjaan akhirat, tapi dia mendapatkan imbalan-imbalan dunia dari apa yang dia lakukan. Belum lagi perbuatannya kalau itu urusan ibadah berkaitan nabrak ria, kalau itu urusan dunia nabrak ujub gitu loh. Nah, ini yang berbahaya. Makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalaupun kita membahas tentang pahlawan, kita tidak menjadikan diri kita pahlawan. Bahkan orang yang berbuat baik itu rata-rata mereka tidak merasa berbuat baik. Maka tema ini adalah sebenarnya buat warning untuk kita semua, siapakah yang menjadi pahlawan kita, yang kalau kita sudah tunjuk dan sudah kita pahami ini sesuai 3 konteks tadi. Konteks agama, konteks kenegaraan, konteks kekinian. Ketahuan ada berapa orang, dari situlah kita mulai meluapkan rasa syukur, rasa terima kasih dengan perbuatan-perbuatan. Dimulai dari 3 orang. Tadi Bapak bilang, ya, pahlawan pertama yang melahirkan kita. Siapa? Ibu, yaitu orang tua. Yang kedua, yang mengajar. Emang bisa ada bapaknya tuh. Yang kedua, yang mengajari ilmu. Siapa? Guru. Yang ketiga, yang memberikan anaknya untuk kita. Mertua. Itu pahlawan. Dari kecil dilahirkan, diurus, dididik, dibesarkan. Ya, setelah waktunya kita ambil. Makanya ada 3 hal. Kalau ingin berkah ilmunya, bakti kepada guru. Kalau ingin berkah rumah tangganya, bakti sama mertua. Kalau ingin berkah hidupnya, dunia dan akhirat, berbakti kepada kedua orang tua itu. Iya. Itu kalau yang mertuanya masih ada, kalau yang nggak ada. Loh, berbakti kepada orang tua mertua itu itu kan filosofi sama tasabuhnya, bukan tasabuh ya. Jadi persamaannya apa namanya, sinonim apa anonim tuh? Sinonim. Berbakti kepada orang tua itu bukan sampai orang tua yang mati kan? Berbakti kedua orang tua itu sampai kita yang mati. Kalau dia masih hidup, 2 minimal yang kita kasih. Kita kasih uang, kemudian kita kasih doa. Ya, doain papa nak ya, saling doa mah, doain juga aku ya mah pah gitu. Kemudian kita kasih duit. Ketika mati, tetap 2 itu dikasih. Kita kasih doain Allahumma waliudayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus kita kasih uang juga, cuma nggak ke kuburan. Dengan cara sedekah atas nama orang tua sampai kita yang mati. Maka begitu juga orang tua. Maka sebenarnya cross line kalau ngasih duit tuh. Istri yang ngasih uang ke
orang tua suami, suami yang ngasih uang ke orang tua istri, itu begitu. Nggak masing-masing. Kalau masing-masing berantem, orang tua kamu aja gede, orang tua aku sedikit gitu. Dengan adanya cross line begini, ya itu akan aman gitu. Nah itu bakti kepada orang tua, karena kan istri kita masih ada di situ. Bentuk bakti, meskipun anak ini setelah dinikahi, maka putus hak orang tua untuk mengatur karena berpindah ya hak pengaturan kepada suaminya begitu. Nah, ini sebenarnya ada lagi nih ungkapan yang menarik yang barusan Kimo sampaikan. Nah, ketika kita menjadikan sesuatu sosok atau figur sebagai pahlawan, tentu itu ada vibrasinya. Ya, ada getaran-getaran yang getaran itu sebenarnya merasuk ke hati kita, dan figur itu adalah figur yang memang layak untuk kita contoh. Ya. Nah, kemudian ternyata ketika kita merasakan seseorang sebagai pahlawan, seseorang telah berjuang mati-matian ya terhadap kehidupan kita, maka kemudian selayaknya lah kita membalas, melakukan. Nah, jadi ketika kita menyampaikan siapakah pahlawan kita, ini bukan sekedar stop sampai di situ. Kalau Kimo sampaikan tadi, kita sudah melakukan ini pahlawan kita. Nextnya apa? Apa cuma diam doang? Nah, kan kita tuh sering Pak ya, dari kecil bahkan kalau kita sekarang memang anak-anak sekarang nggak kalau yang di sekolah yang bukan sekolah negeri jarang upacara ya. Kalau dulu kan kita selalu ada upacara. Dan di upacara itu ada yang namanya kegiatan mengheningkan ngapain? Ngelamun. Yang dibayangin apa? Kan dulu sering dikatakan guru-guru, mari kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa Pahlawan. para pahlawan. Nah, ketika dulu Pak waktu SD, sebenarnya kita bayangin siapa sih mengenang jasa tuh, siapa jasanya? Karena mungkin kita SD mengenal pahlawan itu yang ada di poster. Iya kan, gambar-gambar ada Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Hasanuddin, Patimura, Cut Nyadin, siapa lagi coba? Di Ponorogo. Dulu itu ada gambar-gambarnya, maka kita itu seolah digiring untuk membayangkan pejuang-pejuang yang dahulu atau pahlawan-pahlawan revolusi yang setelahnya. Nah, tapi sebenarnya ya tidak kalah pentingnya adalah yang betul-betul kita merasakan. Nah, makanya kenapa kemudian kita itu diajarkan untuk memahami sejarah, memahami latar belakang orang, siapa orangnya. Karena kalau kita lebih mengenal siapa orangnya, kayak perjuangan Pangeran Diponegoro, perjuangan Buya Hamka, tentu kalau kita sedang membayangkan beliau adalah sebagai pahlawan, itu lebih meresapi. Minimal kalau meresapi, meres kambing lah Pak. Kan sebutkan Lagi serius guru-guru ya. kita. Nah, jadi saya ingin men-highlight gitu ya, menggarisbawahi bahwa ya ketika kita sudah mengangkat atau membayangkan sebuah figur, ternyata tidak stop sampai di situ ya Kimo. Iya. Dan ingat, pahlawan itu bukan sekali doang Pak. Nggak mungkin orang berjuang sekali berhenti dianggap sebagai pahlawan kayak tadi. Dan itu Kimo bukan bilang. acting. Bukan acting. Iya, bukan Kalau acting. sekali aja. Bukan di jalan tiba-tiba tadi orang yang mau ketabrak kan ditolongin. Pada saat itu dia bilang bahwa dia adalah pahlawanku. Nah, tapi kalau berdasarkan Secara terminologi, bahasa. secara bahasa iya. Nah, cari makna sebenarnya pahlawan itu harus berlaku secara konsisten. Iya, bahkan sampai matinya. Dia melakukan berjuang itu ya. Iya, sampai Istiqomah. matinya. Kalau misalnya dia ingin perubahan yang positif, sampai matinya. Kemudian kalau dia berjuang negara, sampai matinya. Kalau dia ternyata secara agama berjuang, ya dia berbuat kebenaran untuk mencari ridho Allah, sampai matinya. Dan mungkin sebut pahlawan bukan hanya ketika dia masih hidup. Justru setelah mereka mati. Nah, biasanya gitu. Orang yang mendapatkan pahala sampai mati dalam tiga hal tadi gitu loh. Maka kalau saya bilang tadi tiga, orang tua, guru, serta mertua, ya sekarang masih hidup, maka kita berada dalam bimbingan calon pahlawan. Ketika mereka mati dan eksis pada tiga hal tadi, secara konteks agama kah, secara konteks negara kah, mereka adalah pahlawan kita. Tetap semuanya dimulai daripada ya setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara tentang umumnya, siapakah pahlawan? Otomatis adalah uswatun hasanah. Ya ayatnya disebutkan al-Ahzab tuh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya telah ada pada diri Rasulullah ada suri tauladan
memperjuangkan kebenaran, membela negara, membela Allah, eksis, istiqomah, baik itu yang terdahulu sampai yang kekinian, semuanya pantas ada pada diri Rasulullah, tidak ada celah. Dosanya bahkan dihapusi terdahulu, saat itu, bahkan ke depan. Kemudian sampai Allah tidak memberikan kesempatan makhluk lain untuk melihat kekurangan dan aibnya. Maksum, itu pahlawanlah sesungguhnya sebenarnya. Kalaupun kita sematkan pada pahlawan bangsa, karena di antara mereka ada yang memang eksis memperjuangkan negara, memperjuangkan sesuatu yang baik, arah perubahan positif. Ada juga yang mereka memperjuangkan agama untuk mencari ridha Allah, mereka juga pahlawan. Nah, kita mungkin bisa merasa menjadi pahlawan buat orang yang memang di hadapan kita, tetapi bukan sesuatu yang mutlak, karena kita masih bisa berbelok arah. Dan juga masih bisa potensi untuk kembali kepada jalan yang baik dan benar gitu loh. Iya. Nah, ada hal lagi yang mungkin bisa kita gali lagi, Kimo. Kalau tadi kan pahlawan itu diambil dari dasarnya adalah pahala, orang melakukan ataupun mendapatkan sesuatu atau mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan kan gitu. Nah, ternyata kan kalau pahlawan, kalau dalam konteks kita melihat kemanusiaan, ternyata kan yang melakukan kebaikan itu tidak hanya orang, dalam kaitannya adalah orang yang beriman atau orang yang Islam saja. Nah, banyak juga orang-orang yang di luar Islam tetapi memiliki perjuangan yang sangat luar biasa. Contoh Mahatma Gandhi misalkan. Ya nggak Pak? Ya kan? Itu menjadi salah satu figur. Nah, apakah tidak boleh? Tanya nih. Kita kemudian mengikuti ya karakter perilaku orang walaupun dia tidak beragama Islam, satu iman dengan kita, tetapi dia melakukan kebaikan. Dan apakah kemudian kita boleh menempatkan dirinya sebagai pahlawan? Ya. Pertanyaan tuh. Iya dong. Oh, dikira lagi ngomong. Oke. Jadi apa saja, kalau saya kasih judul tadi ya, ada orang kan nggak nyebutin orang Islam, meskipun tadi disebutkan secara perspektif agama Islam, siapapun dia yang memang dia membela negara, berjuang, mengusir penjajah untuk kemerdekaan, kemudian juga orang yang konsisten memberikan arahan perubahan yang positif, siapapun dia, maka pahlawan, gitu loh. Pertanyaannya adalah ketika kita setelah menyematkan pahlawan itu pada satu orang, apa yang kita lakukan kan? Makanya tadi kita bahas apa sih secara etimologi, apa sih secara terminologi, kemudian artian setelah kita tahu artinya secara dua hal tadi, baru kita bisa menunjuk siapakah sebenarnya pahlawan yang dimaksud pada tiga kategori tadi. Nah, setelah kita tunjuk, kemudian tadi, bolehkah kita mengikuti? Ingat bahwa setiap yang baik dan benar itu adalah milik Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, bahwa kebenaran itu adalah milik Allah. Ya, kalaupun ada orang yang melakukan kebenaran itu fitrah dia. Karena aslinya kebenaran itu adalah milik Allah. Dan itu nggak boleh ragu. Fala takunanna minal mumtarin. Gitu loh. Ya, sampai pun itu dilakukan oleh anak kecil yang dia nggak ngerti apa-apa, selama itu benar, itu adalah milik Allah. Maka kita boleh mengikutinya, bahkan kita dipinta untuk melakukan kebenaran-kebenaran dan kebaikan itu. Kan kebenaran-kebaikan, kebenaran itu untuk Allah, kebaikan itu untuk manusia. Orang yang baik belum tentu benar, orang yang benar juga belum tentu baik. Gitu loh. Dua ini harus sama, baik dan benar. Baik diterima oleh manusia, benar diterima, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi pahlawan itu, ya, menurut Islam lagi nih, adalah orang yang dia baik juga benar. Baik karena sudah berbuat untuk manusia, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang dia punya manfaat kepada manusia lain. Ternyata kehidupan itu, kalaupun agama lain mereka mengakui bahwa kami punya hak untuk menerjemahkan daripada tujuan agama kami, tetap bahwa kebenaran itu datang dari Allah, maka agama inilah, ya, sebagaimana pemahaman kita, wa may yabtaghi dinan ghairul Islam falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah, ditolak selama-lamanya, termasuk nanti di yaumil kiamah orang-orang yang merugi. Dan itu adalah harga mati. Ya, ini adalah akidah, ya. Lakum dinukum waliyadin, toleransinya
Tapi bagi kita kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun manusia melakukan kebenaran itu berarti itu fitrah meskipun dia bukan seorang Islam. Hanya kita dituntut untuk lengkap, baik dan benar supaya kita diterima oleh manusia, supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah berlaku Pak hukum universalitas dari Islam. Ya, wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin itu terasa banget gitu. Bahwa Islam diturunkan untuk kemaslahatan, untuk alam semesta, untuk semua kita. Nah, dengan demikian artinya bahwa di situ ada ruang-ruang bagi siapapun yang sesuai dengan nilai-nilai tatanan Islam, maka dia termasuk orang-orang yang melakukan nilai-nilai kebaikan. Gitu gimana ya? Ya kan? Dan dia bisa kita ikuti. Ya kan, karena juga Imam Ali kan mengatakan gitu juga. Jangan kamu lihat yang dia orangnya, tapi lihatlah apa yang dia katakan gitu. Nah, ini adalah bagian menurut saya esensi yang perlu sama-sama kita pahami juga. Bahwa akhirnya kita bisa mengatakan bahwa pahlawan itu ya akan tersematkan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan dengan konsisten. Nah, kalaulah dia memang berangkat dari bagian dari kita, dari orang yang memiliki keimanan yang sama, maka tambahannya haruslah dikarenakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan di luar Islam kita tidak bisa menuntut hal tersebut. Yang kita lihat adalah apa yang nyata dan apa yang tampak, kan begitu, Pak? Ya enggak? Sekarang gini deh, jujur nih, saya tanya sekarang. Ya, ini bahasa kasarnya aja. Punya teman, Pak. Lebih enak punya teman yang ada teman yang rajin sholat tapi nyebelin, atau yang gak rajin sholat tapi enak bergaulnya. Pilih yang mana jadi teman? Hah? Yang enak, walaupun dia gak sholat atau sholatnya bolong-bolong. Kenapa? Karena orang itu berinteraksi di dunia. Jadi orang yang dilihat itu adalah sesuatu yang terpancar dari pribadinya, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang. Sementara orang misalkan yang rajin sholat tapi dia sama tetangga suka bikin masalah gitu, orang nyebelin, pasti jarang juga orang yang mau bergaul dengan dia. Nah, artinya pada konteks ini bahwa kita ya bukan kita melakukan sebuah pembenaran ya terhadap orang bahwa kalau gitu biarin aja, nggak usah sholat, yang penting baik, nggak begitu. Tapi saya hanya ingin menegaskan bahwa sebenarnya nilai kebaikan itu bersifat universal, tapi nilai yang bersifat yaitu ibadah mahdho itu bersifat khusus, ya kan, buat dia. Nah, inilah yang barangkali perlu juga untuk ditegaskan, Kimo. Artinya ya akan lebih komplit kalau seandainya kita melihat seorang figur pahlawan itu lengkap lahir dan batin. Nah, tapi kalaupun ternyata orang tersebut adalah berseberangan dengan keyakinan kita, tapi orang itu masih bisa memberikan nilai-nilai kebaikan, nah bisa jadi dia juga merupakan pahlawan, apalagi yang dilakukannya itu konsisten membela rakyat, membela kebenaran atas nama bangsa. Banyak loh orang yang kayak begitu. Iya. Jadi jangan sampai juga kita jumut istilahnya, hanya melihat terlalu sempit gitu. Nah, kita luaskan pandangan kita, tapi tetap berpegang teguh kepada dasar nilai-nilai Islam. Nah, dari penjelasan Ustaz Gus Suwarto, Pak, berarti mereka para pahlawan adalah tidak hanya efek dan impactnya itu dirasakan oleh orang yang menerima kebaikan dan kebenaran yang sudah dilakukan oleh seorang ini, tapi memang dirinya itu memang baik dan benar. Bukan hanya sekedar kebutuhan performa ketika di depan, bukan hanya sekedar orang yang kebutuhan mungkin konten, bukan hanya sekedar terlihat ketika dia berada di depan orang banyak, kemudian selain di luar itu bahwa aslinya tidak begitu. Jadi pahlawan itu adalah orang yang memang kalau dia memimpin sebuah wilayah, ya, dia tidak hanya melaksanakan daripada rencana-rencana pembangunan, agenda-agenda kerjanya selama 5 tahun dipilih menjadi pemimpin, tapi betul-betul dia luar dalam, ya tidak sebuah acting. Seperti contoh ginilah, bedanya pendidik dan pengajar. Pengajar itu formal di sekolah, setelah keluar kelas bodo amat. Dan itu banyak terjadi, guru-guru yang ketika di luar dia berperilaku kemudian sampai melakukan kejahatan, mencuri, membunuh gitu kan. Tapi pendidik itu di dalam dan di luar ruangan.
Makanya mudaris sama murabi derajatnya berbeda. Mudaris pengajar di kelas. Murabi pendidik orang yang berada di mana saja dia menjadi murabi, menjadi pendidik gitu loh. Nah, pahlawan itu dia tidak hanya action, acting dan drama. Kalaupun dia banyak melakukan perbuatan, misalnya pekerjaan, terbangunnya sesuatu, kemudian dia mampu bersedekah, ya di luar itu ternyata tidak seperti itu aslinya. Jadi pahlawan itu adalah sesuai dengan namanya saja, pahala. Orang yang memang sepertinya dia berbuat baik kepada manusia, tapi yang dia cari adalah semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya dia mendapatkan pahala surga, maksimalnya dia mendapatkan ridha Allah. Jadi muter aja di situ. Nah, setiap kita dituntut untuk ke sana. Kalau boleh dibilang secara umumnya, setiap kita dituntut untuk menjadi pahlawan. Karena setiap kita ini memang senang mencari pahala, meskipun ujungnya yang kita cari sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 72, wa ridwanu minallahi akbar, dan dari Allah yang terbesar adalah ridhonya gitu. Ini luar biasa loh. Dorongan untuk menjadi pahlawan kan otomatis sebenarnya harus jadi orang yang bisa dicontoh dulu gitu, memperbaiki diri dulu ke dalam, baru dia bisa memberikan efeknya itu keluar. Nah, ini ada pertanyaan Kimo, boleh kita lihat siap. ya. Ini dari Ibu Josi ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya seperti apa seharusnya sosok pahlawan dari segi politik? Dan bagaimana cara kita sebagai orang awam dalam hal politik untuk menyikapinya? Terima kasih Ustadz. Pahlawan dari sisi politik, sebenarnya politik ini bahasanya luas ya Bu ya. Yang mana dulu gitu yang dimaksud dengan pahlawan dari sisi politik nih? Ya kan? Apakah dia sebagai seorang politikus murni? Apakah dia sebagai seorang komentator gitu kan? Ada Baik, juga saya kasih gambaran tadi ada berkaitan ya bahwa kalimat al-haqqu mir rabbika, bahwa semua kebenaran, kebaikan itu milik Allah. Sampai pun ada seorang penjahat, ya dia melakukan kejahatan seperti mungkin mencuri atau mungkin korupsi, ya memang kejahatannya membahayakan, tapi pasti ada fitrah yang terjadi pada dirinya, ada kebaikan, kebenaran yang dilakukan. Contoh lah, dia pernah mendidik anaknya, ngurus anaknya, atau dia pernah minjemin uang sama kawannya, atau dia pernah memberi. Itu adalah kebenaran dan itu milik Allah. Jadi kalau kita lihat ada seorang pemimpin, ya entah itu dalam figur, entah anggota dewan kah, presiden kah, menteri kah, ulama kah, selama perbuatannya baik dan benar, terlepas dari dia lillah karena Allah, itu urusan dia dengan Allah. Selama kebenaran itu dia tampakkan dan dia lakukan, kemudian ada orang yang merasakan efek akibat daripada perilakunya, maka itu mutlak dari Allah. Kita boleh contoh dia. Maka tidak boleh kita itu kepada manusia itu untuk taklid, yaitu ittiba. Apa itu taklid? Ngikuti karena sebab pokoknya dari ujung-ujung. Itulah yang disebut tidak. Karena pernah bahas temanya itu. Apa namanya yang mengikuti orang sampai membagi buta tuh? Ya, idola. Bukan. Fanatik. Oh, fanatik. Fanatik. Fanatik kepada orang, golongan, kelompok tuh nggak boleh. Fanatik yang boleh hanya pada agama. Inilah yang dibenci sebagian kelompok. Jangan terlalu fanatik pada agama. Hanya karena sebab ada figur atau oknum agama yang dia berlaku salah, kemudian berucap jangan fanatik pada agama, ntar contohnya begitu. Itu juga salah. Karena justru dalam agama ketika kita hebat fanatik berarti kafah kepada agama, udkhulu fisilmi kafah, maka kebenaran itu akan membuat dia semakin toleransi, bahkan rahmatan lil alamin. Tapi tetap kepada manusia figurnya itu nggak boleh kita fanatik, Pak. Karena manusia selama hidup masih ada kesempatan berbuat salah. Makanya sama manusia nggak boleh taklid, ittiba. Ya, ittiba itu ketika dia benar diikuti. Kepada agama ittiba. Apa itu? Ada gurunya, tahu dasarnya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau melakukan sesuatu yang tidak ada dasar. Entah itu kontekstual, tekstual, atau redaksinya nggak ada, atau nggak ada yang ngajarin, gitu. Tetapi pada siapa saja kebenaran dilakukan. Misalnya ada seorang A menjadi pemimpin sebuah wilayah atau kecamatan, kota. Dari sekian kejahatan ada 10 misalnya. Ada 2 yang dia lakukan, maka kebaikan yang dilakukan, kebenaran yang dilakukan boleh dicontoh, Pak. Tapi bukan orangnya. Nah ini maka saya tanya, seharusnya sosok pahlawan dari segi politik adalah orang yang kebaikannya
bisa ditiru, kebenaran bisa tiru, tetapi ketika dalam masa dirinya memimpin atau menjadi figur atau menjadi orang yang berkecimpung di dunia politik, dari mulai kesehariannya memang ada perbuatan kebenaran yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan, tapi aslinya tidak, maka orang itu tuh tidak bisa menjadi kalimat pahlawan meskipun ada kebenaran yang dilakukan, karena pahlawan itu dia eksis di dalam dan di luar, terlihat atau tidak gitu. Kan gini, bahasa politik itu tidak ada kawan sejati, tidak ada musuh abadi. Yang ada adalah kesamaan kepentingan. Nah, sebenarnya dalam konteks pahlawan pun kita bisa terapkan. Ya. Tidak ada musuh abadi. Nah, ini kan sebenarnya bagus. Jadi nggak selalu kita itu membuat orang itu jadi musuh, karena bisa jadi dia musuh sekarang jadi teman. Tidak ada kawan sejati, karena bisa jadi dia sekarang jadi kawan, nanti dia menjadi musuh, lawan. Yang ada adalah kesamaan kepentingan. Nah, tinggal kepentingannya aja, Pak. Apabila kepentingan itu sejalan dengan apa yang digariskan di dalam Islam, maka ini yang menjadi pegangan tadi untuk mengatakan bahwa ini orang baik atau enggak. Lihat aja bagaimana dia berpolitiknya. Kira-kira kepentingannya itu apakah kepentingan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Iya. Nah, sementara dia berubah, pindah ke sono, pindah ke sini, itu tadi menggunakan prinsip yang di awal tadi. Tapi meskipun nggak pindah-pindah, kalau politiknya di Indonesia, saya memberikan kesimpulan, Ya. Islam ini dibangun dengan politik, Pak. Tapi politik Islam dibangun satu, mencari kebenaran untuk ridho Allah, sehingga yang dijalani dan dilakukan adalah yang baik, yang benar, yang halal, ya, juga yang diridhoi. Itu zaman Rasulullah SAW. Nah, politik di Indonesia bukan untuk mencari yang benar, ya, untuk mencari yang menang. Kalau sudah cari menang, halal haram sikat, ya, baik benar sikat, hak batil sikat. Ya, maka kalau tadi pertanyaannya sosok pahlawan dari segi politik. Jadi ketika pahlawan saya menerjemahkannya susah. Gara-gara dikasih politik ini saya malah gampang jawabnya. Karena politiknya sini di Indonesia aja tidak berdiri pada sesuatu yang mutlak, benar-benar pada sesuatu yang benar gitu. Jadi hari ini A, hari ini B. Kita lihatlah figur-figur itu. Kita bisa lihat ternyata ada orang eksis, istiqomah, menjaga ibadah. Dia menjauhi sesuatu yang dimurkai, betul-betul berjuang karena Allah. Tapi tetap saja kalau udah bicara di politik, Pak, ya hanya Allah dan dia yang tahu. Ya, karena arusnya sangat deras. Ketika sudah sampai di dalam, yang awalnya saya emang nggak mau. Contoh lah begini, enak kali ya kalau udah di lantai atas tuh bisa ngeliat ke bawah kayaknya pemandangan indah. Suatu saat dia ada kesempatan naik, sampai di atas dia, ya memang terlalu asik. Ya, udah anginnya kenceng, di bawah tuh pemandangan bagus. Ya, lihat bawah dong, wah takut ngeri. Dia melihat pemandangan itu indah, tapi untuk melihat ke bawah dia nggak mau. Itulah yang terjadi pada politik Indonesia. Waktu di bawah atas nama rakyat, sampai di atas asik, anginnya kenceng, nggak mau ngeliat bawah, sehingga dia tidak membawa suara rakyat. Bagaimana bisa menjadi pahlawan dalam segi politik, sementara sangat minim figur-figur itu demikian. Maka sensitivitas pada kita untuk melihat pahlawan segi politik Indonesia ini mungkin ada, hanya mungkin bisa dihitung dengan jari. Gitu. Iya. Gak apa-apa saya ngomong gini, Pak. Gak apa-apa, kan gak nunjuk orang kok. Iya. Selama tidak mendiskreditkan seseorang. Dan ini bukan vonis, karena ketika kita pun ternyata maju pun, kita maju pun belum tentu sanggup. Karena makanya tidak jauh-jauh mau jadi pahlawan kalaupun mau terjun di bidang politik. Begitu Ustaz Guswar yang sekarang bentar lagi insya Allah tahun besok akan masuk ke sana. Gitu. Maka cita-citanya saya ingin khairunas anfa'uhum linnas. Nggak harus jadi pahlawan. Kalaupun kita berbuat baik kebenaran sampai kita mati, biarkan mereka yang menyebut Ustaz Guswar sebagai pahlawan. Masya Allah. Sebenarnya gini Pak, berjuang itu kan adalah sebuah keharusan. Tapi di mana berjuang itu adalah pilihan. Ya enggak? Iya, jadi kalau pejuang sebenarnya dia punya semangat untuk berjuang kapanpun, ya kan, dengan cara yang dia punya, dengan konsisten. Tapi di mana dia berjuang, itu kan pilihannya dia. Nah, itu kan antara prinsip tenis berbeda dong. Iya. Yang tadi pertama prinsip, Iya, yang kedua betul, tenis. tenis. Iya. Ya, pasti Nah, artinya berbeda. di wilayah politik boleh, di wilayah ekonomi boleh, ya kan? Iya. Yang penting berjuang. Yang penting berjuang. Prinsip. Berjuang.
Silakan dilanjutkan. Berjuang sekuat tenaga. Ini luar biasa tema ini, Bapak-bapak ini mengarahnya kemana? Saya lihat wajah-wajah itu. Jangan kan Bapak-bapak, kita berdua aja ini mau melari kemana ini gitu kan? Iya, temanya luar biasa. Bisa dibilang mudah, bisa dibilang juga ya sulit. Tapi justru dengan kayak Coba. gini biasanya tergali dengan obongan, Pak. Betul nggak ya? Tadi kan kita mungkin menganggap tema ini apaan sih, gitu doang kan? Iya. Tapi begitu kita dalami, ternyata baru terasa gitu. Oh iya ya, begitu ya kita tuh memaknai pejuang. Begitu ya efeknya pejuang untuk diri kita itu seperti apa. Saya punya contoh, Pak, temen nih. Misalkan kita ambil contoh lah, Kapten Erwin misalkan, datang ketemu gurunya yang dulu, mana Kapten? Bu Guru, Assalamualaikum, masih kenal saya enggak? Siapa ya? Udah tua. Erwin nih, Erwin, bentar dulu, bentar. Yang dulu yang ibu sering omelin. Oh masa ibu ngomel ya? Gitu deh. Nah bisa jadi Pak, ya ibu guru itu karena dia pahlawan, dia tuh lupa tentang jasanya, termasuk ngomelin kita sebenarnya. Tapi yang ingat tuh adalah yang diomelin. Gara-gara ibu ngomelin saya, nih saya jadi benar. Mungkin pada saat itu dia sebel, Pak. Saya tanya deh waktu masih SMA diomelin guru, ada yang seneng gak sih? Nggak ada. Yang kita pikir apa coba? Sebel, sialan gue diomelin lagi, masuk BP lagi, kan begitu di otak kita. Tapi itu terasanya kapan, Pak? Setelah kita selesai, baru yang namanya apa yang dilakukan guru kita kebayang bener guru gue ngomong dulu. Nah, terkadang itu yang kata Kimo, bahwa efek dari kepada pahlawan itu tidak harus terasa pada saat ini, tapi terasanya nanti. Dan ternyata guru-guru kita tidak sadar kalau dulu itu telah melakukan sebuah kebaikan yang tulus. Makanya dia lupa kadang-kadang sama kita. Oh dulu ya, iya ya, pernah saya omelin ya gitu. Kenapa mereka baru merasakan setelah mereka dewasa? Pertama, Kapten Erwin maksudnya? iya, enggak. Ini siapapun, termasuk kita ya. Kenapa kita baru merasakan bahwa ini jasa guru kita baru dirasakan saat kita dewasa? Ya pertama tadi, karena emang efeknya belakangan, ya kan. Dulu belum merasakan. Yang kedua, kita bisa merasakan kebaikan itu setelah kita cerdas. Cerdas itu ketika kita sudah terjun di masyarakat, bekerja, kuliah, kemudian menikah, punya anak, cerdas. Kenapa dulu kita nggak merasa ini sebuah kebaikan, malah bilang guru killer gitu? Karena kita belum cerdas, kita baru pintar, Pak. Orang belajar meskipun dia sampai kuliah S1, 2, selama dia belum tumpah ke masyarakat, baru pintar. Karena ilmu yang tidak dikeluarkan itu belum membuat dirinya cerdas. Meskipun dia gelarnya apa ya, baru pintar. Ketika sudah mulai dituangkan dan tidak harus S3, baru SD sekolahnya, tapi sudah mulai beramal apa yang dilakukan, itu cerdas. Karena cerdas itu didapatkan sebab diamalkan. Makanya kita ya baru merasakan, ya Allah dulu ingat banget ibu itu ya. Saya seperti dulu punya guru bahasa Arab ya, waktu kelas 2 sanawiyah, kalau dia ngomelin selalu keluar kata, ya kamu sih bodoh. Ya kamu mau bodoh dengan bahasa logatnya dia, itu dendam luar biasa itu. Dendam, tapi dendam yang baik. Liatin pesantren nih. Wah, 2 tahun ceritanya pulang nyari-nyari, mana nih Pak Maskur nih. Almarhum nih cari-cari, nggak ketemu. Pas ketemu langsung sosok, ternyata masih belum kuat juga, balik lagi pesantren gitu. Gitu. Tapi jadi akhirnya bagus, jadi tasjik, jadi motivasi. Mungkin setiap kita begitu, hanya arahnya ada yang positif, ada yang negatif. Contoh lah. Contoh ini kita bicara. Saya waktu dulu kecil ya Pak, baca Quran, suruh baca Quran. Acara pernikahan, acara walimah segala macam ya. Selalu latihan. 3 hari seminggu sebelum tampil latihan dulu Pak. 30 menit. Pas gira mau tampil ketemulah kiainya. Qori ya? Oh, iya Pak Kiai, jangan lama-lama ya. Saya sebentar lagi langsung berangkat ceramah ke tempat kedua. Waduh, besok begitu lagi. Qori ya? Ketemu kiai yang lain. Jangan lama-lama ya. 3 menit aja, 1 ayat 2 ayat. Saya langsung buru-buru ini ngejar acara gitu. Dulu sering digituin waktu jadi qori. Ya. Setelah saya jadi penceramah, dendam saya. Dendam saya. Jadi kalau pas mau ceramah, qori. Iya pakai baca yang lama saya bilang gituin. Kira-kira dendamnya bagus gak? Baca yang lama. Saya menikmati. Enak pakai baca yang lama, saya menikmati. Karena dulu nggak puas Pak. Latihan 1 jam berhari-hari. Anak kecil itu sama dengan ibu-ibu.
Ibu-ibu, maaf di sini banyak ibu-ibu, latihan rebana 3 bulan, kemudian pas hariannya nggak tampil, berhenti ngaji dia. Ya, anak kecil udah latihan banyak, pas tampil cuma 3 menit, 5 menit, usia SD 8 tahun, udah 10 tahun. Sering digituin mau tampil, sama penceramah dulu, ya saya nggak sebut nama, mereka mungkin juga punya hajat urusan masing-masing yang kita berhusnuzon. Cuma kesel gitu kan, waduh, akhirnya mau pilih kan bingung kita, kontekstual dulu belajar, ayatnya gini, ini motongnya yang mana nih gitu kan. Nah setelah jadi penceramah, Qori, iya Kiai, Qori itu, baca yang lama, saya bilang gitu. Ntar waktunya habis baca, saya menikmati. Dan ketika dia turun, saya naik, saya cerita begitu. Yang saya tadi barusan cerita, saya ceritakan. Ya, jadi senyum. Nah ini namanya tasjid yang baik, motivasi yang baik. Nah mereka ternyata begitunya aja para kiai, jangan lama-lama ya, jangan lama-lama. Itu mendidik bahwa kita suatu saat memang ya punya, meskipun ceramah ini bukan latahan. Ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Masya Allah. Oke, ini ada hadiah buat yang ngasih pertanyaan, itu akan mendapatkan notebook. Tolong Kang Ramdan, ini siapa Bu Josi ya, alamatnya ditulis, gimana caranya? Ini ada dari teman saya, dari penerbit Erlangga, Siapa mau tadi nanya? Dari ngasih segi politik? notebook, apa buku catatan gitu loh, buku catatan yang bukan notebook ya, notes gitu, buku catatan. Jadi silakan nanti langsung dikirim sama dia untuk 2 orang. Satu lagi siapa yang mau nanya nih? Pak. Ya, silakan langsung. Ada Buya. Kita lihat fotonya mah nggak kelihatan, pas lihat tukang golok, si Buya. Iya, Ustaz Bucep hadir luar biasa, Boy. Kamu rindu ya sama aku ya, Boy. Ya, tunggu ya, Boy. Silakan Pak Andre. Nah, berarti mendapatkan buku catatan yang kedua. Tolong dicatat ya Kang Ramdan, nanti dikirim ke saya alamatnya, saya kirim ke teman saya, bisa langsung dikirim Luar ke rumah. biasa, ini Pak, lihat situ ada Pak, coba lihat di gambar itu. Ustaz Buya ini beliau penceramah terkenal di dunia dan di Digelapin namanya, akhirat. langsung ditutup itu. Di dunia dan di akhirat beliau. Tapi mau gabung ini ya, malam Jumat yang lalu kesini ya, ngobrol ya. Ya, silakan. Nanti insya Allah beliau sekali teman-teman, ini kita belum buka nih buat para ustadz Pak. Ya, kita baru kemarin beberapa orang juga yang memang itu temporer ya. Nanti ke depan kita kawan-kawan para ustadz udah mulai nongol langsung, termasuk Ustadz Bucep di sini ada tulisannya. Situ kelihatan nggak Pak? Tukang golok. ada. Pede betul terus tukang golok saya masih sama dia itu. Ayo, oke, silakan, Pak. Ya, Bang. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sepakat dengan apa yang tadi di pembukaan oleh Ustadz Agus Iswar adalah bahwa you are my idola but you're not my hero gitu. Nah. Itu saya sangat sepakat. Jadi dalam konteks kenegaraan bahwa definisi daripada pahlawan saat ini adalah di mana rezim yang berkuasa itu bisa membuat suatu definisi sendiri. Itu yang tadi pertanyaan mengenai pahlawan dalam konteks sisi politik. Jadi bisa siapapun menjadi pahlawan. Tetapi saya akan mengambil contoh seorang Agus Salim, seorang Hatta. Beliau ketika berjuang memiliki tujuan yang sama, tidak pernah mengklaim bahwa dia seorang pahlawan dan sedang berjuang. Keywordnya di sini, keywordnya adalah ikhlas. Dengan ikhlas kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Jadi bahwa beliau ditetapkan menjadi pahlawan ketika ajaran-ajarannya ketika beliau sudah tidak ada. Seorang Hatta untuk mendapatkan suatu sepatu beli yang diidolakan, diinginkan, itu sepatu itu dipajang di ruang kerja sampai dia meninggal, sepatu beli itu tidak pernah terbeli. Seorang Agus Salim, seorang diplomat handal dan menteri luar negeri pertama di Indonesia, itu tinggal di rumah gang di kebun kacang dan kemana-mana jalan kaki. Jadi mereka berjuang itu dengan ikhlas. Maka dengan ikhlas itu akan mendapatkan suatu keridhaan Allah. Nah ini makanya tadi saya sangat sepakat dari keyword yang pertama adalah kamu adalah idola saya tetapi bukan pahlawan saya. Ini saya sangat-sangat tersentuh ketika orang tua saya masih, khususnya bapak saya masih hidup. Itu saya sering sekali berdebat dengan beliau. Karena waktu itu kita masih mencari jati diri bahwa
kok begini aja sih, susah banget gini, nggak boleh gitu, nggak boleh, aturannya begini begitu. Tapi ketika beliau sudah tidak ada, baru kita memahami, oh ini maksud dan tujuannya. Nah, balik lagi ke konteks pahlawan, seorang Hatta yang dikatakan bapak koperasi, dia tidak pernah mengklaim bahwa dia itu bapak koperasi. Tapi ketika dia sudah tidak ada, itulah diklaim bahwa beliau adalah bapak koperasi. Bahkan ajarannya beliau diterapkan oleh penerima Nobel M. Yunus dari Bangladesh. Itu M. Yunus mengatakan bahwa dia belajar dari seorang Hatta dan beliau mendapatkan Nobel perdamaian. Tetapi di Indonesia untuk ajaran-ajaran Hatta ini belum sepenuhnya dijalankan. Bahkan orang luar yang mengidolakan ajaran Hatta itu mendapatkan Nobel perdamaian. Jadi konteks kepahlawanan bagi saya dalam konteks kenegaraan ini gugur lah semua. Iya, gugur semua, artinya bahwa siapapun, mungkin teman-teman 98 banyak memahami lah, mungkin kayak ada di sini Bang Mara, Ustadz Iswar, teman-teman 98, beda antara pahlawan dengan martir, korban, hanya sebagai korban. Ketika tahun 66 juga ada seorang martir, di tahun 98 ada seorang martir, bahkan di tahun 98 ini banyak teman-teman yang berjuang mengenai tentang reformasi, itu nggak ada kok. Bahkan nggak masuk di dewan pun nggak masuk, tapi mereka sangat konsisten sampai saat ini, mereka masih eksis untuk mengkritisi pemerintahan sampai saat ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi artinya bahwa konteks pahlawan dengan konteks kenegaraan definisinya ini sangat berbeda seperti yang tadi dikatakan oleh Ustadz Mohai. Itu yang pendapat saya. Terima kasih. Oke, mantap. Jadi ucapan Pak Andri ini dalam rangka mengembalikan kemuliaan sematan pahlawan itu sebenarnya apa dan untuk siapa pantasnya. Kita mau ngomong begitu di awal juga nanti terlalu tinggi. Tapi ternyata yang disampaikan tadi adalah yang seaslinya. Kalau diantaranya seperti ucapan, mereka tidak ada yang merasa diri pahlawan. Disebut pahlawan, kita yang hidup setelahnya itu kan. Ya seperti ada, bahkan contoh kecil lah. Kalimatnya gini, penyematan pahlawan tuh sebenarnya ya ketika mereka sudah tidak ada. Kalau tadi dibilang gugur, bisa iya. Contoh, ketika ada orang tua di usia 65 tahun, dia menanam sebuah pohon. Kemudian datanglah seorang raja, melihat orang tua ini menanam pohon dan mentertawakan. Kamu ngapain menanam pohon? Ya, yang tentunya sebelum tumbuh kamu mungkin sudah kembali, sudah mati gitu kan. Ya, dan pohon ini butuh 10, 20, 30 tahun baru bisa tumbuh gitu kan. Kemudian dijawab orang tua nih, lakot gorosa man qoblana wa akalna, ya. Kemudian wa nagrisu wa yakulu man ba'dana gitu. Bahwa ketahuilah wahai raja, orang-orang terdahulu menanam pohon, nah kitalah yang makan. Bahwa pepohonan itu yang tumbuh itu, ya mereka ditanam itu sebelum adanya kita. Dan sekarang kita menanam adalah buat orang yang nanti datang setelah kita tiada, gitu loh. Lakot gorosa, ya man qoblana wa akalna, telah menanam orang-orang sebelum kami dan kita yang makan. Wa nagrisul an, dan kita menanam sekarang, ya waliyakul, supaya nanti dimakan man ba'dana, orang-orang setelah kita. Dari sini kesimpulannya memang kalimat tadi pahlawan adalah orang-orang yang memang sudah lalu dan kita yang menyematkan. Saya terusin lagi. Jadi setelah itu si raja tadi ini karena saking terpesonanya dia kasihlah hadiah kepada orang tua tadi kan. Ya karena dia telah memberikan contoh menggerakkan hatinya dan orang tua tadi kemudian ngomong, "Tuh, baru juga nanam, udah dapat hasilnya." Itu bahasa Arabnya apa? Ya, kalau sebenarnya sih saya mau buatin orang lagu aja saya terjemahin, apalagi cuma pendek begitu, gitu. Cuma ujungnya suara itu jadi jelek gara-gara suara kakek ini. Oh RW udah nunjuk aja. Oh RW bertanya atau ngomong bagi RW. Silakan Pak RW. Ini ain. pahlawan kita nih, pahlawan warga. Gimana kalau kita nobatkan ini? Ya tadi udah naik dengan Pak Andi ngomong tuh tinggi lagi. Ya harus mati dulu, dia turun lagi jadinya. Silakan Pak RW.
Dan Kang Ramdan. Lupa dia. Terpesona oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari orang belakang, Ustaz. Ini saya mewakili dari warga. Ini mengenai masalah pahlawan. Yang menjadi pertanyaan itu, Pitung apa layak jadi pahlawan? Padahal dia merampok uang company, tapi perbuatannya kan merampok. Nah, tapi uangnya itu buat rakyat. Nah, bagaimana itu, Ustaz? Sebentar, Layak nggak menjadi pahlawan? Ya, kalau menurut sekarang Bapak Pitung itu nggak, Pitung sekarang ini memang disematkan sebagai pahlawan? Ya kan itu kan Pitung disemakan sejarah untuk sejarah ya. sejarah. Tapi maksud saya adalah apakah Pitung, nama Pitung itu masuk di dalam deretan pahlawan? Itu masuk deretan pahlawan Betawi, Ustaz. Pahlawan. Tokoh Betawi. Tokoh Bangsa Betawi. Jadi Bukan pahlawan Betawi. Sekarang yang harus dibenahi dulu, pertama dijelaskan sejarahnya dulu. Kita ini kan mungkin membacanya sekilas saja. Gitu. Harus, kalau kita akan keluarkan, meskipun negara nggak keluarkan, kalau ternyata memang arahnya dari 3 definisi dan termasuk yang Pak Andri bilang, baru bisa kita keluarkan nama itu apa. Ya. Jadi makanya yang harus dijelaskan adalah sebenarnya sejarahnya gimana. Dan itu keseluruhan gitu loh. Mungkin bisa. Jadi definisi pahlawan itu jadi absurd ya. Ketika sebenarnya siapa yang berkepentingan untuk menyematkan itu sebagai pahlawan, ya enggak? Wrestling begitu, dia buat Belanda pahlawan dia, tapi buat kita penjajah, Pak. Iya, jadi Ya, nggak orang menderita kita ini. yang menyematkannya gitu kan. Nah, makanya kemudian akhirnya kan kita sepakati dulu. Ya nggak, kembali tadi, kalau Pak RW misalkan bicara mengenai Pitung, apakah layak menjadi pahlawan? Kita minta Pak RW untuk nanti memaparkan suatu saat. Belajar dulu tentang Pitung, habis itu kita Pak RW ngomong di sini. Gimana? Hah? Kata RW, nyesel gua nanya, itu dia. Panjang suruh jelasinnya ya Pak RW. Oke, baik, ini waktu kita sudah lewat Pak ya. Kayaknya kita sudah lengkap tadi mendapatkan pemahaman tentang pahlawan dan kita pun tersentuh ya. Saya juga jadi kembali lagi nih merasakan denyut-denyut nadi ya, gimana pahlawan, baik itu guru kita, orang tua kita, pahlawan-pahlawan yang kita paham gitu. Kalau Yang saya membahas Ya. tadi Pak Andri sama Ustadz Guswar, dia idola saya tapi bukan pahlawan saya. Ya, ada beberapa definisi lah yang mengatakan tuh cerita itu siapa. Anak ini, jadi masing-masing memberi memberi apa namanya itu, memberi apa namanya, jadi ya anak ini siapa, ya kemudian bapaknya siapa dan sudah berbuat apa. Kalau secara umum ya bapak sama anak sebagaimana kita tahu ya pasti bapak sebagai orang tua harusnya bagaimana gitu kan. Ini ada dari tukang golok nih. Coba kita minta untuk ngomong ya, jangan cuma nulis nih. Iya. Ya enggak? Pitung. Bucep bilang Pitung layak jadi pahlawan tuh, Pak. Dengerin nih, Pak RW. Karena company mengambil hak rakyat Indonesia. Pitung hanya mengembalikan hak buat rakyat. Oke, kita berikan kesempatan sedikit. Ustadz Bucep. Ayo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Canda, Pak. wabarakatuh. Menyimak dari narasumber yang begitu dahsyatnya, kalau kita melihat dari suatu titik kalimat pahlawan, untuk diri saya sendiri adalah pahlawan itu adalah yang menyemangati kita, pahlawan itu adalah yang mempos kita untuk menjadi orang yang benar. Kalau dari sekian pahlawan-pahlawan yang kita ikutin, tidak akan semua yang kita bisa ikutin, tetapi itu ada satu simbol. Kalau ini mah bahasanya mengikuti itu adalah sanad aja. Sanadnya dalam artian ketika itu adalah kebenaran, kita ikut kebenaran. Tapi kalau kita kejelekan berarti itu adalah sebagai suatu acuan kita tidak melaksanakan seperti itu. Terlalu jauh kalau kita melihat bahwa yang namanya pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia ini, walaupun subhanallah ya, begitu dahsyatnya beliau menaruhkan jiwa raganya, harta dan jiwanya semuanya sampai beliau meninggal, itu satu simbolnya bahwa
apakah kita sanggup nggak untuk mempertahankan jasa-jasa beliaunya itu. Maka kalau sekarang ini siapa sih pahlawan kita? Pahlawan kita adalah diri kita. Mempertanggungjawabkan kita kepada Allah itu pahlawan. Sekian. Ini tambahan dari Bu Cep nih, karena Bu Cep tadi stressingnya sebenarnya berbicara nggak usah jauh-jauh lah bicara mengenai pahlawan, lihatlah diri kita sendiri. Gitu artinya ya diri kita adalah pahlawan buat kita, karena kita bertanggung jawab terhadap diri kita yang mengarahkan kebaikan pada diri kita. Nah sementara pahlawan yang terdahulu itu buat kita adalah sebuah pertanyaan, mampukah kemudian kita pada saat ini melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh pahlawan kita terdahulu itu tadi tuh. Tapi makasih bagus. Saya malah nggak sampai seliweran. Ternyata ucapan Ustadz Bucep itu bahwa ingat ya, orang yang berjuang. Tadi konteks agama, konteks negara, konteks perspektif secara kekinian, itu semuanya itu berkaitan pada perjuangan. Ya, semuanya muternya di perjuangan berarti kan Pak? Memperjuangkan bangsa negara dari penjajahan supaya merdeka, memperjuangkan kebenaran lillahi ta'ala dalam agama, memperjuangkan sesuatu yang baik, konsisten ya untuk perubahan yang itu kan perjuangan. Nah, perjuangan itu jihad. Nah, ada jihadul kufar, memerangi orang kufur, ingkar, dan yang paling tinggi dari semua perjuangan adalah tadi Ustadz Bucep bilang jihadun nafs. Ya, ketika sahabat pulang dari Badar, kemarin saya sebutkan ya, sudah sempat itu. Nah, ini ternyata ada kaitan juga karena kan masih 17 Agustus juga. Roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar ala wahiyya jihadun nafs. Ya, setiap kita bisa menjadi pahlawan ketika mampu memerangi daripada hawa nafsu kita sendiri, dan ini adalah PR. Selama belum mampu, maka kita juga belum menjadi pahlawan. Nah ini ucapan ini sebenarnya ironi, sindiran buat kita ya, dari Ustadz Bucep buat kita semua. Ya bahwa kita punya PR ya, dan orang kalaupun menyebut pahlawan tidak bisa selama dia ya belum bisa dikenang, karena pahlawan itu orang mencari ridho Allah dalam kenangan gitu. Ya, mantap. Ustadz Bucep ini lagi di rumah kelihatan lagi santai ya, mungkin jadwalnya lagi kurang padat. Ustadz Bucep bisa menuliskan di bawahnya kalau mau menghubungi saya nomor telepon atau alamat silakan. Kita berikan kesempatan untuk mempromosikan diri di sini, mangga. Sekalian saya jelaskan, beliau ini Bapak Ibu sekalian ya, beliau juga suka motong sapi jegal jadi jagal, bisa buat coran, bisa buat batu cincin. Dia ada lagu itu, golok. Jagallah hati. Oh iya, benar, jagal ini. Kan jagal kan? Iya. Orang yang dapat itu dapat penghargaan dari pemerintah itu. Oke, kalau gitu kita sudahi ya Pak ya. Terus ngapain nih Kimo? Ya sudahlah nih. Tema ini luar biasa, muter-muter, unyeng-unyeng gitu pada keluar. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Malam-malam bisa terima order aja we. Oke Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mungkin baru pulang tadi acara MTQ, wow Ustadz Bucep. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup doa, setelah ini kita ada acara ngobrol ya Bapak Ibu sekalian di jamaah Zoom Shisha TV 2 Dai Berbagi. Insya Allah tidak mengurangi semangat kita pada tema kita. Pada setiap kita insya Allah tema ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, baik itu yang malam Jumat lalu atau yang malam sekarang. Kenapa ini jadi kecil, iseng banget ini Bang Ramdan ya. Kita berdoa ya, meminta kepada Allah, karena kisah daripada setiap pelajaran hakikatnya adalah satu, syiar, selalu syiar agama ya, syiar. Yang kedua adalah silaturahim. Kemudian yang ketiga kita mengokohkan ilmu ya, supaya kita berharap terpilih tidak jadi orang baik. Ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah tuh orang jadi orang baik, maka dia dikokohkan pada urusan agama. Jadi kalau kita nih bapak-bapak pengennya ngaji, pengen hadir, ngumpul, nambah ilmu, yakinkan bahwa Allah menginginkan kita jadi orang baik. Dan yang tahu itu Bapak sendiri. Ya pengennya ngaji, kalaupun iseng main jalan segala macam, tetap
pengen ngaji, pengen belajar agama, ya pengen memperdalam agama, ya yakinkan dalam hati Allah menghendaki kita jadi orang baik, ya sesuai dengan kalimat ini. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah ujungnya menjadi orang baik. Tentunya kita saling mengingatkan, saya diingatkan oleh bapak-bapak juga sebaliknya, ya setiap kita saling bersaksi nanti di hari akhirat, ya untuk sama-sama kita menuju surga dan keriduan Allah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih juga untuk kawan-kawan di Hasnur Group yang sudah eksis, Bang Ramdan juga kawan-kawan semua. Ya, kita angkat kedua tangan kita. Wa afanna ya karim, astaghfirullah min falakal hamdu ya ma'budullah salli ala sayyidina Muhammadin fil awwal akhir sallim wa tabaraka wa ta'ala ku sabati rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa yukafi mazida wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhil karim wa li azimi sultanik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musahhil sahil wa ya mudabbir dabbir wa ya yassir yassir wa la tu'assir tammim lana bil khair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berilah kami petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah. Bagaimanapun kami terpeleset dalam jurang maksiat dan dosa, tarik kami kembali dengan hidayah petunjuk-Mu ya Allah. Jangan Kau balas maksiat dan dosa yang kami lakukan dengan musibah yang besar yang kami tak sanggup untuk keluar darinya ya Allah. Terus bimbing kami dalam kebaikan, kebenaran, ilham, petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami kesempatan sebagai imam, sebagai kepala keluarga, untuk bisa mengajari keluarga kami pada jalan dan ridha-Mu. Berikan kami limpahan rizki yang banyak agar bisa membuat mereka sampai kepada ajaran-ajaran kebaikan-Mu, sunnah-sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk mendoakan dan membimbing setelah memelihara, mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang lebih baik buat kami ayah ibunya. Jadikan mereka tiket masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Jadikan mereka tiket kami masuk ke dalam ridha-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan anak-anak kami anak-anak yang suatu saat menyeret kami dalam jurang neraka-Mu ya Allah. Karena sebab lupa dan lalainya kami mengajari mereka untuk mengenal Engkau dan Nabi-Mu. Ya Allah ya Rabbana, berkahi Shisha TV Dua Dai Berbagi ini Allah, berkahi jamaah Zoomia ini Allah, berkahi majelis kopi uduk dan jamaahnya ya Allah, berkahi apa yang kami makan kami minum ya Allah, berkahi siapapun yang mensupport dan mendukung pengajian ini ya Allah, lahir dan batin dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, berkah dunia dan akhirat, wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih untuk semuanya, jamaah Zoomia dan juga jamaah Kopi Uduk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, usia yang panjang buat kita sehingga kita bisa berjumpa kembali minggu depan. Amin. Mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama Dua Dai Berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan kau